Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas kembali yaitu soal pretest PPG tahun 2022. Untuk paket keempat ini yang akan kita bahas adalah pembahasan soal PGSD. Ini merupakan sesuai kisi-kisi dari Kemendikbudristek. Dan soal ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest PPG, Daljab maupun Prajabatan. Mari kita lihat yaitu bentuk kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 untuk bidang PGSD. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti paket 1, 2, dan 3, silakan nanti lihat yaitu di link deskripsi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki file soal pretest PGSD tahun 2022, silakan komentar di kolom komentar dan insya Allah akan kami berikan untuk Bapak Ibu secara gratis. Dan ikuti terus yaitu pembahasan soal pretest PPG tahun 2022, dan kami juga membahas yaitu soal-soal P3K di tahap ketiga nanti. Mari kita lihat yaitu kisi-kisinya yang akan kita bahas. Di sini pada paket keempat ini yang akan kita bahas sesuai kisi-kisi. Yang pertama mengenai tentang perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua perkembangan sosial emosional peserta didik. Yang ketiga perkembangan moral peserta didik. Dan yang keempat yaitu kesulitan belajar peserta didik. Ada 4 kisi-kisi yang akan kita bahas tuntas pada paket keempat ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti yaitu pretest PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan. Mari kita lihat bentuk soal yang pertama. Perhatikan kata kunci setiap soal. 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, di sini kata kuncinya adalah istilah dari kognitif. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Perhatikan dari kata kuncinya adalah istilah dari kognitif itu sendiri. Kognitif itu adalah memecahkan suatu masalah. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah B, yaitu istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lanjut soal yang kedua. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah, kata kuncinya adalah faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi,
B. Budaya, C. Konspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak itu sendiri. Maka yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak, jika kita lihat dari faktornya, maka yang utama adalah mengenai tentang pengasuhan dan lingkungan. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengasuhan dan lingkungan. Nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Kata kuncinya adalah di sini mengenai tentang kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika tapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Ini merupakan ciri kemampuan anak yang berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun. Ciri-ciri kemampuan anak yang berusia tersebut ini untuk mengoperasikan kaidah logika tapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Ini merupakan ciri-ciri kemampuan anak yang berusia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Berarti jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Kata kuncinya adalah di sini tahapan perkembangan berpikir anak yang masih menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar yang menyangkut pelajaran IPA serta IPS sebagai medianya, maka ini dikenal sebagai tahapan A. Anak yang memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau disebut dengan operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau disebut dengan sensomotorik. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau disebut dengan operasional formal. Perhatikan kata kuncinya adalah tahapan perkembangan berpikir anak yang masih menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar dalam menyangkut pelajaran IPA dan IPS sebagai medianya, maka ini merupakan anak yang dikenal sebagai tahapan memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau disebut dengan operasional konkret. Berarti jawaban yang benar adalah A. Ya, di sini jawaban yang benar adalah A. Karena tadi anak
masih menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, gelubi, dan gambar sebagai media di dalam proses pembelajaran. Maka anak tersebut masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Lanjut, soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, yang mana pengetahuan atau akademiknya, B. Sosial, yaitu hubungan dengan orang lain, C. Emosional, D. Moral atau aturan. Kata kuncinya di sini adalah kemampuan untuk memotivasi diri. Kata kuncinya adalah kemampuan untuk memotivasi diri dan untuk membina hubungan. Ini termasuk kecerdasan emosional, ya, karena di sini ada kata kuncinya adalah hubungan, ya, membina hubungan dan kemampuan memotivasi dirinya sendiri. Ya, ini merupakan termasuk kecerdasan emosional peserta didik itu sendiri. Berarti jawabannya yang benar adalah C, emosional. Masih semangat Bapak Ibu? Kita lanjut soal nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral atau aturan, B. Spiritual atau agama, C. Sosial emosional, D. Kognitif atau pengetahuan. Kata kuncinya adalah peserta didik yang mampu mengendalikan diri dengan baik, mampu menjalin kerjasama dengan temannya dengan baik, mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik, maka peserta didik tersebut memiliki kecerdasan sosial emosional. Berarti jawabannya yang benar adalah C, sosial emosional. Dari kata kunci mampu mengendalikan diri dengan baik, ya, baik dalam bekerjasama maupun memposisikan diri di lingkungan peserta didik itu sendiri. Maka peserta didik yang mampu mengendalikan diri tersebut, maka ia memiliki kecerdasan sosial emosional. Nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Perhatikan kata kuncinya adalah siswa ini ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dan jika teman lain yang memimpin dalam diskusi, maka ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri, tidak memberi kesempatan pada anggota lain untuk
mengemukakan pendapat. Hal ini maka mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Jawabannya yang benar adalah A. Dari kata kunci tadi, siswa mendominasi suatu kelompok belajar, dia tidak memberikan kesempatan anggota lain, dan jika teman lainnya memimpin jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Maka siswa seperti ini mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Nomor 8. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar, diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konfesional, B. Penalaran konfesional, C. Penalaran prakonfesional, D. Penalaran interkonfesional. Perhatikan, kata kuncinya adalah peserta didik yang memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia memiliki moral namun tidak didasarkan pada standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan penalaran pasca konfesional. Maka siswa tersebut mengalami perilaku moral spiritual pada tahapan penalaran pasca konfesional. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut soal nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonfesional, B. Konfesional, C. Pasca konfesional, D. Interkonfesional. Perhatikan kata kuncinya. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Kata kuncinya adalah seperti ini. Individu yang memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral pasca konfesional. Maka jawabannya adalah C. Dari kata kunci tadi, dia menghargai, setia mendukung aturan sosial, namun semata-mata bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Ini merupakan pernyataan pasca konfesional. Lanjut, soal nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler
melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Kata kuncinya adalah memaksimalkan peserta didik memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi, kegiatan informal lain. Ini bertujuan dan memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal penciptaan hubungan yang baik. Dari kata kunci, peserta didik yang memaksimalkan kegiatan ya ekstrakurikuler, rekreasi, dan kegiatan informal lainnya. Ini merupakan untuk mengatasi kesulitan penciptaan hubungan yang baik. Maka nomor 10 jawabannya adalah C, penciptaan hubungan yang baik. Nomor 11. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk pelajaran siswa, D. Membantu siswa yang mengalami kesulitan. Dari kata kuncinya adalah tindakan apa yang tepat yang kita lakukan jika kita menjumpai siswa yaitu mengalami kesulitan belajar yang sedang diajarkan. Maka tindakan yang tepat adalah yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 12. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Maka peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Perhatikan kata kuncinya adalah peserta didik yang mampu dia mampu mendengar apa yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Maka peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan simbolik. Jawaban yang benar adalah B, yaitu gangguan simbolik. 13. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan dari konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Perhatikan kata kuncinya, ada perbedaan konseling dan wawancara. Namun di sini yang ditanya adalah tujuan dari konseling itu sendiri adalah membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Itulah tujuan dari konseling. Maka jawabannya adalah C. Nomor 14. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming.
Kata kuncinya adalah cara yang paling cepat dan akurat untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik jika dilihat atau bersumber dari faktor sosial adalah sosiometri. Maka jawabannya benar 14 adalah A. Maka ini merupakan faktor sosial sosiometri. Itulah cara yang paling cepat dan akurat untuk digunakan mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial. Nomor 15. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber lain. Kata kuncinya adalah jika Anda sebagai guru dan Anda menemukan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diberikan, maka tindakan apa yang Anda lakukan? Maka tindakan yang harus Anda lakukan adalah memberikan bantuan peserta didik dalam belajar yang bersangkutan. Atau jawaban yang benar adalah C, yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan yang mengalami kesulitan pelajaran. Lanjut, nomor 16. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Perhatikan di sini kata kuncinya. Dia lebih suka bermain, menghabiskan waktunya sama temannya daripada dia belajar. Dan ketika hasil tesnya dibagi, dia mendapat nilai yang kurang memuaskan. Maka kita sebagai guru berusaha untuk menyadarkan siswa tersebut. Hal ini merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor sosial. Jawaban yang benar adalah B, yaitu faktor sosial. Oke, pembahasan pada paket keempat ini ya cukup sekian. Akan kita lanjutkan Bapak Ibu untuk paket kelima dan seterusnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pembahasan paket 1, 2, dan 3, silakan lihat link di deskripsi. Dan jika Bapak Ibu yang ingin memiliki file PDF atau file soal-soal PPG khususnya soal pretest, silakan komentar di kolom komentar dan insya Allah akan kami kirim, kami berikan secara gratis untuk Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas dukungan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.